kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada sore hari ini. Sudah bangun kami anak-anakmu yang ada, biar kami boleh tetap merindukan Engkau. Kami ingin mendengar setiap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya setiap pujian, penyembahan kami menjadi satu dupa yang menyenangkan-Mu Bapa. Tiba saatnya kami mendengar bagian dari firman-Mu, urapi kami, menerangkan setiap firman-Mu menjadi kebenaran dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk kita akan langsung masuk aja. Kita buka dari kitab Amsal 22. Amsal 22 ayat yang ke-6. Ya, ini jadi ayat mas kita sore hari ini. Amsal 22 ayat yang ke-6. Udah dapat semua? Kalau udah dapat semua kita akan baca bareng-bareng ayat ini ya. Amsal 22 ayat yang ke-6. Udah ya? 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, ini intinya untuk orang-orang muda, untuk kita semua gitu, Anda, untuk kita semua yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan ya. Firman Tuhan katakan untuk orang muda, didiklah mereka menurut jalan yang patut. Jalan yang patut itu apa? Nggak ada lain, nggak ada yang bisa bahasanya dipungkiri. Jalan yang lain adalah jalannya kebenaran itu tok ya, yang bisa mendidik setiap orang muda supaya nanti di masa tuanya nggak menyimpang daripada jalan itu. Ya, seperti apa? Didik seperti apa? Kita buka di 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 12. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu ibadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita akan kupas sedikit ini. Jadi kita tahu bahwa setiap orang muda harus dididik di jalan yang sepatutnya supaya dia pada masa tuanya nggak menyimpang. Jadi kalau dari muda dari dididik baik, dididik benar, tuanya pasti benar. Tapi kalau dari muda dari kecil nggak baik, kita nggak bisa jamin. Ya. Nah, untuk mendidik setiap anak-anak muda, dasarnya tetap firman. Firman cuma 2, aku kasih 2 poin aja. Apa maksudnya? Seperti apa untuk latihan mendidik anak-anak muda? Yang pertama ada di ayat 7, 8, 9 tentang latihlah dirimu. Latihlah dirimu. Latih dirimu, nek yang suka ikut basket ya. Latih. Latihan tujuannya apa? Apa tujuannya latihan kira-kira menurutmu? Apa, Bin? Tujuannya latihan apa, Bin? Cek bisa. Tujuannya latihan apa? Supaya terbiasa. Satu lagi. Tujuannya latihan apa, Ronaldo? Tujuannya latihan apa? Tujuannya latihan biar kuat. Kita ambil dari jawabanmu. Tujuan kita latihan 1, berkuat katanya. Yang kedua, biar terbiasa. Yang ketiga tadi, supaya bisa. Dari yang nggak bisa jadi bisa. Benar semua, nggak salah. Nah, ketika kita punya latihan, itu akan membentuk kebiasaan kita, membentuk diri, karakter, ya, terbiasa. Jam latihan terus akan terus terpicu kayak gitu. Karena terbiasa latihan, pola pikir, jasmani, tubuh terlatih semua, otomatis lama-lama kita akan jadi bisa. Setelah bisa kita jadi kuat. Itu benar. Jadi untuk anak-anak muda penting yang namanya latihan. Poin pertama adalah latihan. Latilah dirimu katanya. Di sini dikatakan latilah dirimu beribadah. Latihan badan ini atas gunanya iya. Ya. Latihan mencakup seluruhnya, baik jasmani maupun kita tahu kalau kamu hidup, manusia ini punya tubuh, jiwa, roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh dan jiwamu dilatih dengan latihan badani. Ya. Roh, latihannya rohani. Nah,
Ketika kamu sudah tahu bahwa tubuh, jiwa, dan rohmu harus dilatih supaya kuat, dilatih supaya kamu mampu, dilatih supaya kamu punya kebiasaan yang baik. Ya, latihan ini penting. Contohnya anak-anak sekolah, paling gampang. Latihan paling gampang adalah anak-anak sekolah. Kamu kalau sekolah dilatih, pasti dilatih ya, dilatih ya. Dikasih PR gitu kan, tujuannya PR apa? Melatih. Setelah guru menerangkan, kamu dikasih PR, kamu bisa apa enggak? Enggak iso. Oh, guru akan lihat lagi. Dari apa? Ketika guru menerangkan, dikasih PR, kemudian nanti akan dikasih ulangan. Dari situ guru bisa mengevaluasi apa yang disampaikan ini bisa diterima atau enggak. Sebaliknya kita, apa yang aku dengar, apa yang aku tahu dari guru, bisa aku mengerti, bisa aku terapkan apa enggak. Ya, jadi latihan itu penting, latihan badani maupun latihan rohani. Latihan anak-anak muda sekarang harus melatih diri supaya jadi kuat, supaya jadi bisa. Kalau enggak kuat, kamu enggak akan bisa. Kenapa? Kamu lihat di luar seperti apa tantangannya sebagai seorang muda. Saat ini gitu ya, kita bicara tentang kondisi yang terjadi di sekeliling, ya, lockdown, semua tinggal di rumah atau sepi di rumah, enak kan? Ya. Enak kalau sekolah, enak ya sekolah ya. Ada ulangan enggak? Ada ulangan, tetap ada ulangan. Ya. Ya, kemarin karena anak-anak ulangan enggak ada yang belajar. Ya, masuk Nia barang ada yang belajar, ulangan umum enggak ada yang belajar. Tinggal dudul tangannya, tinggal mitos gampang ya. Ya. Loh ya kan? Nah, kondisi-kondisi kayak gini itu membuat kita nggak terlatih, ya males. Benar apa enggak? Ini contoh anak sekolah. Ini yang ini nggak ada ujian, yang masih kelas 1, 2 masih ada ulangan. Kalau nek uji kalian ulangan di sekolah, pasti belajarin gitu, temen-temen ya belajarin. Tapi nek ulangan di omah, kemarin anak-anak nggak ada belajar loh. Nggak ada yang belajar kemarin tanya. Ya. Akhirnya apa? Ya elek, harus remedi gitu. Tapi aku berpikir gini, keadaan ini membuat kita ketika kita nggak berlatih, kalau kita sekolah, kita pasti berlatih setiap bangun pagi dari jam 7 sampai jam berapa? Jam 1 kita sekolah, kita ngikuti aktivitas, ulangan dan sebagainya, gitu kan? Nah sekarang bangunnya jam berapa? Belum tentu kita bangun pagi, ya. Belum tentu kita apa belajar, nggak mungkin belajar itu aktivitas kesekian, ya. Nonton drama, nonton apa meneh, terus game, kan aktivitasnya kan itu ayo, bener apa enggak? Aktivitas kita sekarang itu, kita enggak melatih akhirnya. Nah, ini bahayanya untuk kita, anak-anak muda khususnya. Ya, kenapa? Karena anak muda lebih cepat terpengaruh. Latihan dirimu untuk jasmani, latihan dirimu untuk rohani yang penting lagi. Nek kamu mengikuti jasmanimu pasti males. Baca firman, doa, ayo. Baca firman dan doa apa masih bolong? Apa masih tetap berjalan? Apa sudah tidak karu-karuan? Ya. Yang di YouTube itu yang apa namanya? Baca firman itu aku nggak pernah ngamati lagi kan? Nggak pernah ngamati lagi. Siapa yang bolong? Orang masih ingat nggak siapa yang sering bolong-bolong di sini? Ya, bocor apa enggak? Baca dalam tidur, bacanya dalam tidur. Loh, ini benar itu kan latihan. Latihan kamu baca firman, latihannya 4 pasal, 3 pasal, kamu udah 3 pasal. Itu kan sekedar kamu latihan baca firman. Kamu terlepas nanti kamu ngerti atau enggak, kamu baca dulu. Latihan. Untuk itu butuh yang namanya tekun. Enggak ngerti ya tetap bocor. Tetap latihan kamu baca firman, kamu doa, kamu beribadah hari Minggu kayak gini. Hari Sabtu, kamu tetap itu namanya latihan. Nah, di sini dikatakan latihan badani terbatas, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Kalian itu mengandung janji untuk yang hidup, nggak usah yang hidup masa depan. Kalau dari sekarang kamu nggak melatih, kamu latih baca firman, kamu nggak latih untuk kamu paksa dirimu berdoa, kamu nggak dirimu paksa untuk belajar, dirimu dipaksa untuk kerja. Nah, yang kerja di rumah gimana? Lebih enak kerja di rumah atau kerja di perusahaan? Win? Apa? Kenapa? Kok lebih enak di kantor di perusahaan? Kenapa?
ada beberapa fasilitas yang nggak bisa. Kalau apalagi kira-kira kerja di rumah, apa bedanya dengan di kantor? Enak mana? Apa bedanya? Nah ya, ini satu ya. Nah, ketika kita kerja di kantor, fokus, kerjaan kita udah jelas, ini aja apa aja yang mau dikerjain, semua ada kayak gini-gini. Nah, ketika sekarang kamu kerja di rumah, ya karena tadi itu loh, ya kerja di rumah kan kita merasa sedikit banyak ini efek psikologis di pikiran kita, efek psikologis kita, gak apa-apa wes, rotok nyantai, ya bener apa enggak? Gak apa-apa wes, santai atau awan. Di kantor kan nggak iso, kamu jam 8 harus masuk absen. Kalau di rumah jam 10 gak apa-apa. Bener apa enggak? Nah, itu makanya harus mulai dibentuk dari sekarang, latihan badani. Bukan aja itu, ketika kamu belajar untuk disiplin melatih dirimu jam 8, aku tetap harus kerja, ya aku akan bangun jam 8, mulai membuka apa aja sih biasanya yang aku kerjakan. Jadi harimu tuh tetap berjalan dengan teratur. Ada yang namanya latihan disiplin. Ya. Contoh paling gampang, ibadah. Nanti aku baru telepon sama kakakku. Aku nak ibadah, kemarin aku kena sekah sama pendetaku katanya. Dia ngomong gitu. Apa? Karena pendetaku ngomong kayak gini. Saya tuh heran kalau lihat sikap jemaat ibadah di rumah masing-masing sekarang. Ada yang disambi masak, ada yang disambi turu, jadi ini ibadah. Itu katanya dia. Ada yang sambil ambil makan kacang, turu-turu gini ya. Terus kakak, ini cerita kakakku. Aku soalnya yang tak sambil. Kamu ngomong gini. Kamu biasanya nih hari Minggu ibadah. Iya. Jam berapa biasanya ibadah? Jam 5. Ya sudah, berarti setiap minggu jam 5 kamu harus siap ibadah. Tapi bedanya kamu nggak ke gereja, tapi kamu duduk mendengarkan, mengikuti. Oh iya, gitu ya. Nah inilah dia kesalahannya. Ini menjadi salah satu sebab pasti mereka yang mengikuti di rumah juga kayak gitu. Kadang ini jujur loh nih orang Jumat. Kadang dia ngomong, kadang aku nggak ngikuti, aku nanti nyetelnya tengah malam sambil tidur terus turu. Iya. Ini bener loh. Ya. Nah itu dia, makanya Paulus ngomong, latihan dirimu terutama mungkin untuk ibadah. Kalau kamu latih, memang harus jadwalnya ibadah, jadwalnya kamu biasanya ke gereja atau harus ke gereja. Bedanya nggak ke gereja, sekarang duduk diam di depan HP atau di depan laptop, kamu dengarkan, kamu mengikuti. Kan sama saja nih toh. Nah, itu yang harus kita ngerti. Ketika kita melatih diri untuk beribadah, ini angel loh. Melatih memaksa dirimu untuk beribadah, sungguh-sungguh kamu menghormati Tuhan ketika ibadah di rumah pun harusnya menghormati, enggak ambil turu-turuan, enggak ambil masak ditinggal-tinggal gitu yang nangkep ya. Karena ini ceritanya dia kok sambil masak ditinggal-tinggal nanti kemana, didelok meneh. Itu namanya enggak ibadah, itu mendengarkan sekilas. Dari sini aku oh iya benar. Kita harus melatih dirimu dengan mengekang semua apa yang kamu nggak mau, semua yang nggak kamu suka harus dikekang. Poin pertama. Yang kedua di ayat 12. Jadi teladan. Ketika kamu sudah bisa melatih dirimu, kamu harus mampu jadi teladan. Jadi teladan itu berarti jadi orang yang bisa kasih contoh, yang bisa didengar, yang bisa digugu, yang bisa diikuti. Itu teladan. Jadi teladan dalam hal apa perkataanmu. Gitu dulu. Paulus menulis di Timotius jelas dari kata-kata dulu. Kamu harus bisa jadi teladan dari kata-kata. Kembali ke kita. Selama ini kita sudah jadi teladan belum dalam kataan kita? Apakah kita masih sering ngomong kotor? Kita masih sering ngomong yang nggak benar? Kita masih ngomong kasar? Kita masih pakai mulut ini untuk ngomong-ngomong hal-hal yang nggak benar? Nek, kamu lihat di Yakobus, lidah itu kecil, tapi dia seperti api. Nek kamu pakai mulutmu untuk berbicara hal-hal yang nggak benar, hal-hal yang kotor, hal-hal yang apapun lah, yang menyakitkan, yang kasar dan sebagainya. Efeknya berbahaya juga untuk dirimu sendiri, untuk orang lain. Melatih diri jadi teladan dalam perkataan. Mulai sekarang, kalau anak-anak muda masih sering ngomong kotor, ya, kalau saling ngomong nggak benar, itu mulai dikekang mulutnya. Dulu kalau aku masih kecil, kalau ada ngomong miso sedikit itu langsung
Ya aku enggak tahu sebenarnya, langsung di teleti sambel itu loh. Mama aku pasti akan langsung nyambel. Ini jenenge lombok itu ditelet nanti enggak tahu kena mata kena semua. Ini aku bener. Sejak saat itu enggak berani ngomong kotor mulutnya. Kita harus melatih diri kita ketika kamu mau ngomong kotor, enggak boleh ini. Perkataan kotor ini bukan cuma menyakiti orang lain, tapi juga menyakiti hati Tuhanmu. Kamu nggak bisa jadi teladan. Ya. Harus belajar untuk jadi teladan dalam perkataan. Mulai sekarang nggak boleh ngomong yang buruk. Sebaliknya kamu harus ngomong yang membangun. Kamu harus ngomong yang positif. Kamu harus ngomong untuk menunjukkan aku ini anak Tuhan, menjadi teladan. Dalam perkataan, dalam tingkah laku ini urutannya perkataanmu, tingkah laku dari perbuatanmu berarti. Ketika kamu ngomong nggak boleh, kamu juga nggak boleh ngelakuin. Ketika kamu ngomong, ayo doa, ya kamu harus nunjukin doa. Kamu ngomong berdoa, tapi kamu tidur, kamu nggak kasih contoh, ya orang nggak akan lihat. Ya. Kamu ngomong, kamu jangan boros ya, kamu nggak boleh jajan banyak-banyak. Tingkah laku kan berarti apa yang kita lakukan, tindakan. Ya. Semua kamu nangkep sih. Ya. Dalam kasih. Dalam jelas. Kalau dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, kamu bisa semua, dalam kasihmu pasti bisa. Dalam ketika kamu harus melayani orang yang mungkin apa istilahnya menyebalkan. Dalam kasihmu mungkin ketika kamu harus memaafkan setiap orang yang menyakiti. Kamu tahu nih contohnya. Dalam kesetiaanmu berarti kamu tetap harus pegang imanmu. Kamu harus bisa melatih dirimu untuk tetap percaya, melatih diri untuk beribadah itu otomatis salah satunya untuk kesetiaanmu, melatih kesetiaanmu. Apapun kondisinya di luar hujan, nggak hujan, aku tetap percaya Tuhan. Sakit, nggak sakit, aku tetap percaya Tuhan. Susah, nggak susah, aku tetap percaya Tuhan. Nah, dalam kesetiaan seperti itu. Jadi mengikuti Tuhan nggak harus tergantung dari apa istilahnya perut, nggak tergantung dari mood, nggak tergantung dari kondisi. Tapi mengikuti Tuhan karena kasih, terus sampai akhir itu setia. Wahyu 2 ayat 10, nek kamu setia, kamu terima mahkota kehidupan. Yang terakhir dalam kesucian. Dalam kesucian ini kudus maksudnya. Setiap orang percaya, khususnya anak-anak Tuhan, harus hidup dalam kekudusan. Kekudusan berarti kamu nggak boleh sedikit pun menyimpang dari yang namanya kebenaran. Kalau firman Tuhan ngomong A, kamu harus A. Kalau firman ngomong B, ya kamu harus ngomong B. Nggak ada tawar-menawar B1, B2, B10, nggak ada. Kamu nggak boleh hidup dalam kekudusan, apa dalam kenajisan. Kenajisan mungkin, apa contohnya? Free sex, apa pornografi. Tontonan porno masih ada nggak ya? Aku nggak tahu. Tontonan porno masih ada nggak? Masih bisa dibuka nggak linknya? Ya, tontonan porno masih ada nggak? Kalau dulu masih, ya. Yang suka nonton porno, karena nggak pernah ngikuti, aku nggak tahu lagi sudah nggak. Ya. Orang-orang seusia gini kan pasti tergoda, ingin tahu. Ketika sudah lihat, ya, kamu sudah lihat hal-hal itu, kamu sudah mengotori ini pikiranmu kotor, ya dilampiaskan. Ya. Jaga kesucianmu, berarti kamu harus jaga kekudusanmu. Ketika kamu sudah bisa melakukan semua itu, ya, kitab Mazmur ayat terakhir, Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman itu tok. Ya. Kamu sudah tahu firman, kamu sudah dengar firman, maka kamu harus berusaha melatih dirimu, mendidik dirimu sendiri. Mendidik dirimu untuk percaya Tuhan sepenuhnya, melatih dirimu untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan atau mengikuti Tuhan, melatih dirimu untuk meninggalkan hal-hal yang nggak benar. Sehingga yang kedua, kamu bisa jadi teladan. Kalau kamu sudah bisa melatih dirimu, kamu bisa didik dirimu sendiri, otomatis Timotius 4:12 ini jadi teladan itu kelihatan. Kamu akan jadi teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu itu rentetan wis. Nggak bisa salah satu tawar menawar, nggak bisa. Harus poinnya perkataan, tingkah laku,
apalagi kasih, kesetiaan, kesucian. Itu satu cakupan. Awalnya dari latihan mulai sekarang. Yang nggak bener tinggalkan, yang males sekarang berubah, nggak boleh males. Yang males aku tetap seperti yang dulu, lagunya siapa namanya, Dian Piscesa, ya. Aku masih seperti yang dulu, lagunya kayak gitu. Males tetap males, ya. Gila tetap gila, aku masih seperti yang dulu katanya. Ya. Tapi kita tahu di dalam Tuhan kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Manusia yang lama sudah berlalu, yang baru datang, katanya gitu Korintus. Yang lama sudah berlalu. Karena apa? Kalau kamu enggak berubah, kamu enggak melatih dirimu, kamu enggak bisa menjadi teladan, maka semua janji Tuhan itu enggak akan berlaku dalam hidupmu. Itu yang harus ketahui. Ya. Kalau kamu bisa melatih dirimu sesungguh-sungguhnya, kamu bisa jadi teladan, jadi terang. Janji Tuhan, jalan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, semua apa yang Tuhan kasih digenapi. Ya, itu aja, aku enggak panjang lebar. Yuk, kita mau masuk dalam doa. Untuk kepala nanti kita doa terakhir itu ya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, Roh Kudus memberikan kami pengertian untuk kami mengerti setiap bagian firman-Mu, membuat kami mengerti apa yang harus kami kerjakan, melatih setiap pribadi kami untuk kami tetap percaya, kami tetap beribadah, kami tetap taat, kami tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga itu memampukan kami menjadi teladan di tengah hidup kami dimanapun kami ada. Terima kasih, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, supaya setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini boleh menjadi setiap pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.